Waalaikumsalam, silakan masuk. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Momo Hadap Puang akan melaksanakan aksi nyata. Yang pertama kan kami lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Kemudian kami akan melaksanakan semacam pertemuan namanya destinasi politik bersama dengan teman-teman.
disiplin, sopan kepada guru, menjadi orang baik dan tidak boleh sombong. Nah, ini tidak boleh sombong katanya. Datang tepat waktu. Ayo solid. Ya, ada yang menulisin ayo solid. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Kemudian tetap kompak dan saling mendukung dengan sesama, menghormati guru dan sesama teman sekelas. Piket harus tepat waktu dan semua yang bertugas harus melaksanakan tugas. Ini dicepetan hati. Siapa ada bunyi ini? Berarti ada yang sudah piket tapi tidak mengerjakan tugas ya. Ya, jadi ini memang satu yang penting diambil. Kemudian aku ingin supaya kelas kami selalu sportif. Oke. sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salam serta salawat kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, untuk pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SMAN 10 Bone, yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan staf tata usaha UPT SMA 10 yang sama-sama hadir di tempat ini.
kami memulai acara ini, kami mohon maaf terlebih dahulu Puang. Kami mengundang di WA untuk menghadiri acara desiminasi. Kadang salah ucap ini kalau desiminasi, kadang kita mau bilang desiminasi. Ini sebenarnya Puang tidak ada maksud tujuan untuk menggurui atau sesuatu pun. Kami hanya mendapatkan tugas dari program pelatihan guru penggerak kami yang sudah kami jalani kurang lebih 2 bulan. Dan kami alhamdulillah sudah menyelesaikan 1 modul. Jadi sisa 2 modul lagi. Nah, ini adalah tugas kami yang terakhir di modul 1, yaitu menyampaikan materi tentang disiplin positif kepada sekolah, rekan-rekan guru dan yang ada di sekolah. Kami bermaksud menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan, bukan berarti menggurui Puang, karena kami juga baru dapat ilmunya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama materi di budaya positif itu ada dibagi 6. Dibagi 6, nanti masing-masing kami akan membawakan 2 materi. Jadi kami mohon waktunya Puang. Kami sangat minta maaf karena mengganggu waktu tak semuanya. Baik, untuk yang pertama, budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, adapun pertanyaan pemantiknya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah penerapan disiplin ini sudah efektif atau belum? Apakah penerapan disiplinnya ini perlu kita tinjau kembali? Nah, sebelum kita meninjau kembali, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya arti kata disiplin. Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nanti ada juga materinya. Next. Ya. Di sini tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Nah, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Jadi hukuman dengan disiplin itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Pemberian hukuman itu adalah alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, Bapak kita, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau mendisiplinkan diri kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya kalau memang kita dalam suatu organisasi tidak mampu untuk disiplin diri kita sendiri, memang patut kalau pemimpin kita yang mendisiplinkan kita. Itu sudah sunatullahnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dalam diri yang memotivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Selanjutnya, motivasi intrinsik. Nah, ini tadi motivasi intrinsik atau motivasi internal. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berdampak jangka panjang. Jika kita memberikan motivasi intrinsik kepada anak-anak murid kita, mereka akan tetap berperilaku baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau ingin mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian ini adalah Diani Gosen. Diani Gosen ini menjelaskan tentang arti kata disiplin.
Ini berkonotasi juga dengan arti disiplin yang dijelaskan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana kita menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam dirinya adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya adalah motivasi yang terbangun ke dalam dirinya. Disiplin diri ini membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kedua pakar ini mempunyai pengertian yang sama terhadap disiplin, yaitu bentuk kontrol dari diri kita. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, bukan kebijakan tapi kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa institusi atau organisasi yang memiliki kebajikan yang diyakini atau disepakati. Sama juga dengan sekolah, kita juga harus menetapkan keyakinan sekolah atau juga keyakinan kelas. Salah satunya yang pertama adalah Profil Pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya yaitu ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Inilah sekarang yang disuarakan di kurikulum Merdeka ya. Ini yang Profil Pelajar Pancasila. Kemudian ada organisasi yang namanya Ibu Primary Youth Program atau PYP. Ini mempunyai nilai kebajikan seperti yang ada di atas ini: toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, dan sebagainya. Nah, ini semua adalah bentuk dari nilai kebajikan PYP. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidance and life skill. Jadi ini adalah organisasinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang mereka tetapkan di organisasi itu seperti ini: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penalaran, bekerja sama, keingintahuan, usaha, berorganisasi, kesabaran, kehormatan, memiliki rasa humor. Ternyata memiliki rasa humor itu adalah suatu nilai kebajikan juga. Kemudian integritas dan lain sebagainya. Kemudian salah satu organisasi yang lain adalah yang ada di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki, yaitu 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Nah, jadi Indonesian Heritage Foundation ini disingkat dengan IHF, mempunyai 9 nilai pilar karakter yang sesuai dengan budaya-budaya. Kalau biasanya kita membentuk keyakinan kelas, saya biasanya berlandaskan dari ini karena memang sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan kepada anak murid kita. Yang pertama, cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Kemudian mandiri, disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah dan berkata bijak, hormat, santun dan pendengar yang baik, dermawan, percaya diri, kreatif, pemimpin yang baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai dan bersatu. Kemudian ada lagi organisasi satu yang namanya The Seven Virtues atau Building Moral Intelligence oleh Michelle Borba. Michelle Borba ini ada 7, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kesimpulan untuk pengenalan budaya positif. Ini tadi hanya pengantar saja tentang budaya positif. Kesimpulannya, dalam standar pendidikan nasional kita, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung,
menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran yang dimaksud ini adalah guru, perlu berjiwa kepemimpinan. Jadi tidak hanya guru penggerak atau siapapun guru tertentu, tetapi semua guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi inilah tadi materi tentang budaya positif, pengantar untuk budaya positif. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pembelajaran 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Sebelum kita masuk materinya, ada pertanyaan pemantik. Kita tanyakan dulu untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku selama ini? Kemudian, mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Ataukah kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah, atau uang, atau pujian dari orang? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Selanjutnya ada teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan titik terendah dari teori motivasi, dari motivasi perilaku manusia. Biasa seseorang yang melakukan ini akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini atau melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ya. Jadi ini melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan atau hadiah atau semacamnya dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dengan motivasi akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Biasanya sang anak misalnya atau orang yang melakukan motivasi ini, kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan apa? Nah, gitu. Ini adalah motivasi mendapatkan penghargaan dari orang lain, juga sifatnya eksternal. Next, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, ini motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa saya bila melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, motivasi ini bersifat internal. Kemudian, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak, Ibu guru? Kemudian yang kedua, bila di sekolah, misalnya tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada teguran, tidak ada pujian dari atasan, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Kemudian yang ketiga, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda? Ya betul, kalau motivasi itu yang pasti banyak adalah motivasi karena takut sama gurunya, karena hukuman, dan kadang mendapatkan imbalan, ya seperti itu. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kita masuk pada materi hukuman dan penghargaan. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Kemudian murid menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan, dapat berupa fisik maupun psikis.
Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Ini disebutkan oleh Alfie Kohn. Selanjutnya, ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah perbedaan ketiganya karena kadang kita tidak bisa membedakan apa yang mana itu hukuman, yang mana itu konsekuensi, kemudian yang mana itu restitusi. Hukuman itu adalah sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah juga. Konsekuensi ini sudah terencana, dibuat oleh guru. Kemudian restitusi ini kita berkolaborasi dengan guru. Restitusi ini kita melakukan dialog antara guru dengan murid untuk mencari permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan. Nah, ini ada tabel identitas gagal, kemudian ada identitas suksesnya, ada hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Salah satu contohnya ini adalah hukuman. Ketika kita memberikan hukuman, dampak pada muridnya itu adalah marah, kemudian merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensinya, kehilangan murid ini kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri atau time out, kemudian penahanan atau detention. Kemudian restitusi, ini mengakibatkan murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, semoga ini bisa dipahami Bapak Ibu guru ya. Ya. Kemudian ini hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi. Kalau berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh iya, betul, hukuman. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi. Jadi ini adalah hukuman. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Konsekuensi. Konsekuensi ya, bagus. Berarti semuanya sudah paham ya apa itu hukuman atau itu konsekuensi. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya pun bisa berdampak merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga menguatkan, kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi ini adalah kita fokus pada solusi. Jadi kita berdialog untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya baik, itu tadi pembelajaran 2.2. Ya, jadi permainannya ya berdua. Jadi permainannya begini.
tiga. berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Mengapa? Nah, karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan
Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan peraturan, yaitu misalnya satu, kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kemudian tiga, hadir di sekolah 15 menit. Kemudian nomor 4, atau ini kata-katanya dilarang terlambat ya. Nomor 4 ini dilarang melakukan kekerasan. Kemudian 6, bergantian atau menunggu giliran. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya bisa kita bentuk seperti ini. Yang pertama adalah kita bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang, bersabar, kemudian kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan. Kegiatan membuat keyakinan kelas, ini keyakinan membuat kelas di 12 IPA 3. Nah, jadi ini akan ada videonya, video nanti yang sudah disematkan. Kegiatan membuat keyakinan kelas, nanti di videonya disematkan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, jadi pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama harus lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu dibentuk berupa pertanyaan yang universal. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Ya, baik Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk kepada materi pembelajaran 2.4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar dari manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu adalah fisiologis, biologis, dan psikologis. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Ini seperti memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya itu adalah kebutuhan akan kebebasan, seperti kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya adalah kesenangan, mencari kesenangan, beriman dan takwa. Kemudian ada yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima itu adalah penguasaan. Kebutuhan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasinya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu guru sekalian. Ada sebuah kasus yang diberikan. Dinda ini seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis. Dia menangis dan mengadu bahwa ia benci Ibu Ani, gurunya. Mengapa ia benci? Nah, ini nanti akan ditanyakan ya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda seperti yang terdapat pada kolom di samping. Jadi ini kolom jawaban Dinda ya. Ibu guru bilang, Dinda berkata kayak gini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, kemudian Dinda juga bilang, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru, katanya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kemudian Dinda juga jawab, aku sebel, gambarku aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman kelas. Jadinya Dinda malu. Ya, dari jawaban Dinda ini kita akan mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan dasar manusia yang Dinda butuhkan dari jawabannya. Pada saat Dinda mengatakan, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Nah, ini kebutuhannya adalah kebutuhan tentang kesenangan. Kenapa kesenangan? Karena ada kata-kata bersenandung. Jadi dia ingin menyenangkan perasaannya.
Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan akan kasih sayang, ingin disayang oleh gurunya dan rasa diterima. Kemudian aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja. Nah, ini kebebasan. Dia ingin bebas menunjukkan caranya belajar. Kemudian aku sebel. Nah, ini penguasaan, ya, ini penguasaan terkait prestasi. Ya, kesimpulan dari pembelajaran 2.4 adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi itulah tadi materi tentang kebutuhan dasar manusia. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk lagi untuk materi selanjutnya, yaitu di pembelajaran 2.5. Jadi ini adalah salah satu bagian dari restitusi. Jadi proses restitusi itu namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini bisa dipakai oleh seorang guru atau sebagai seorang orang tua yang akan menyelesaikan masalah dengan murid atau anaknya. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai seorang guru di sekolah. Biasanya kita itu sebagai yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, posisi kontrol ini yang seperti ini. Penghukum. Penghukum itu cenderung kata-katanya agak kasar ya. Dia kalau posisi menghukum itu dia menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, perkataannya pun menyakiti dan juga menyakiti biasanya psikis ataupun fisiknya. Biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ini. Nah, itu. Hasilnya nanti siswanya atau muridnya akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kemudian bagaimana pembuat rasa bersalah? Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Biasanya ini menceramai, mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa sama kamu. Guru berkata seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, seperti itu pembuat rasa bersalah. Kata-katanya cenderung lembut tetapi menyakiti perasaannya, agak pedas, lembut tapi pedas. Kemudian ini posisi selanjutnya, posisi sebagai teman. Ini biasanya gurunya akan berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Masa kamu tidak pernah ingat ibu bantu seperti ini? Nah itu. Ini berakibatnya nanti ada posisi negatifnya juga, ketergantungan. Muridnya akan tergantung pada gurunya. Ketika nanti guru tidak mau lagi membantu, makanya dia akan merasa membenci atau marah. Kemudian posisi selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini guru biasanya menghitung dan mengukur tentang peraturan-peraturan yang ada. Biasanya berkata apa peraturannya. Kalau kita tidak kalau kita melanggar bagaimana peraturannya. Nah itu posisi pemantau. Kemudian yang kelima, ini adalah posisi yang paling dianjurkan dimiliki oleh seorang guru, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini kita berdiskusi dengan atau berdialog dengan anak. Kita mengajukan beberapa pertanyaan tentang keyakinan yang dia yakini. Tentang keyakinan yang dia langgar lah, istilahnya seperti itu. Kalau dia melakukan kesalahan, keyakinan apa yang kamu langgar? Kemudian di posisi manajer ini dia akan mengajak murid untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Bukan guru yang menyelesaikan, tetapi dia melibatkan murid untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ini adalah siswa terlambat pada saat upacara bendera. Nah, kalau posisi kontrolnya penghukum, gurunya akan mengatakan seperti ini, patuhi aturan di sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat rasa bersalahnya, dia akan bilang seperti ini, berapa kali bu guru memberitahu, bu guru kecewa sama kamu. Nah itu posisinya pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai posisi kontrol sebagai teman, ayolah tertib, buat bu guru bangga.
kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pokoknya buat banggalah ibu guru. Oke? Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturannya seperti itu. Manajer, ya oke, next, tidak apa-apa. Kemudian posisi kontrol ada pada pertanyaan berikut. Pertanyaannya pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya membuat orang bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, itu menghukum. Ayo lakukan. Kalau ada kata-kata ayo berarti itu teman. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itulah posisi manajer. Ya, saya rasa itu saja materi yang bisa kami bawakan untuk restitusi 5 posisi kontrol. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Materi dan ini adalah materi terakhir Puang. Kita sangat mempercepat materinya karena kami mengerti kondisinya. Jadi terkait dari restitusi tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita seorang guru itu mempunyai 5 posisi kita mengontrol murid kita. Sudah dijelaskan tadi, apakah kita sebagai temannya, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Kata itu yang pembuat rasa bersalah itu contohnya kita pakai nada-nada yang lembut tapi menyakitkan. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Tapi dulu sering gue bantu toh, tapi kenapa kayak begitu? Nah, itu kalau saya posisi teman, ayolah kita berteman. Kenapa kamu membuat ini? Sudah tadi dijelaskan sama Pak Sugeng. Nah, selanjutnya kelanjutan dari posisi kita sebagai seorang guru, kita masuk ke restitusi, yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita masuk, kita perlu memahami dulu apa arti restitusi. Sebenarnya, restitusi itu adalah proses dialog. Proses dialog yang dilakukan oleh orang tua, kita sebagai orang tua kepada anak kita, atau guru kepada murid kita yang melakukan kesalahan. Nah, pada proses itulah nanti kita akan mengambil kesimpulan. Tidak mengambil kesimpulan atas diri kita sebagai seorang guru, tetapi kita ajak anak ini untuk berdialog, untuk mencari sebuah solusi dari apa masalah yang dia hadapi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kami benar-benar dapatkan pada saat kami mendapatkan modul ini. Oh, begini ternyata posisi kita sebagai guru. Oh, ternyata begini cara kita menyelesaikan suatu masalah. Biasanya memang betul bahwa ketika kita mendapatkan masalah, pasti kita langsung emosi dan tidak mau tahu alasannya anak-anak. Nah, sekarang di pelajaran ini atau di materi yang kami dapatkan ini, segitiga restitusi itu adalah 3. Yang pertama, ketika kita menghadapi suatu masalah dengan anak-anak murid kita, yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas atau stabilitas identitas. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakannya anak-anak ini yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini akan dijelaskan di sini. Nah, menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Jadi tidak serta-merta ketika anak melakukan kesalahan itu langsung kita bilang selamat tokoh. Nah, jadi kita harus mendengarkan dulu apa alasannya, apa penyebabnya. Anak yang melanggar itu biasanya karena sedang mencari perhatian. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Wahyuni, bahwa ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ada benturan di situ. Nah, kalau kita mengkritik anak tersebut, maka dia akan tetap dalam posisi gagalnya. Artinya dia tetap menjadi orang yang membuat masalah. Nah, kemudian tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak berbuat salah terus, karena anak tersebut berfokus pada kesalahannya. Kenapa kita mengatakan akan sulit? Nah, ada 3 alasannya. Karena yang pertama, rasa bersalah itu adalah menguras energi. Energi yang dikeluarkan itu adalah sama dengan energi pada saat kita menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, ketika merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Jadi dia bertahan pada dirinya daripada kita mencari solusi. Artinya perselisihan perdebatan saja yang terjadi. Kemudian 3, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan di masa sekarang. Selanjutnya, ketika kita mengkritik anak, kita akan membuatnya tetap pada posisi
gagal. Membuatnya untuk kayaknya ada tipok di sini saya ya. Untuk membuatnya reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak ini dengan mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Berbuat salah ini pada saat prakteknya ya Puang, misalnya kalau kita menghadapi seorang anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi tidak langsung kita mengatakan demoto nih yang cubutui. Nah, jadi kita ajak dulu. Tapi di sini kita tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Artinya kita mengeluarkan kata-kata baik untuk menghadapi anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek atau membuat masalah, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian dari kita, maka kita secara tidak langsung sudah memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, restitusi ini atau dialog ini tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik atau benar. Tidak seperti itu. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasan murid ini mengapa melakukan sesuatu dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali tentang memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power. Walaupun sering bertabrakan dengan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kalau kita menolak anak yang sedang berbuat salah, atau kita tidak mau memprosesnya, atau kita tidak mau mencarikan solusinya, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami dan kita akan mendapat solusi dari apa masalah yang terjadi. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada pada posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Kadang memang ini agak bertolak belakang dengan hati kita, karena sejujurnya kalau kita menghadapi kenyataan di lapangan pasti agak susah ini melaksanakan. Tapi itulah namanya perubahan bahwa kita sedang berproses. Kita sudah diberitahu materinya bahwa seperti inilah caranya, ya insya Allah kita akan menerapkannya sedikit demi sedikit. Kemudian yang proses yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ketika proses pertama dan kedua sudah selesai, maka anak akan siap untuk dihubungkan kembali dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan ini dengan suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan yaitu apa yang kita percaya atau yakini sebagai kelas atau keluarga. Ini tadi sudah dibentuk oleh keyakinan kelas. Tadi materinya sudah disampaikan. Kemudian apa nilai kebajikan yang kita yakini, apa bayangan Anda tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, harapannya ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, murid itu akan menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membawa wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemudian murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Kami akan menampilkan slide proses dari segitiga restitusi yang kami diberikan tugas. Mana ini? Diberikan ini, jadi kami disuruh membuat tugas bagaimana kami menjalankan proses membuat dua kasus. Kita disuruh membuat 2 kasus, kemudian mempraktekkan praktik segitiga ini bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi adegan-adegannya ini hanya adegan bukan kejadian betulan di kelas. Selamat menyaksikan. Ya, baik Bapak Ibu
itulah tadi 6 materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari budaya positif sampai dengan segitiga restitusi. Tadi juga sudah kami tampilkan videonya untuk penyelesaian apa namanya bisa ditonton di YouTube kami, di channel YouTube kami tentang praktek apalagi namanya studi kasus ya. Ada kasus dua yang diberikan untuk diselesaikan secara segitiga restitusi. Demikianlah apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Terima kasih untuk kepala sekolah dan semuanya yang sudah menyempatkan